Padahal sudah ketahuan gak bener ya. Kok gak malu ya? Mungkin strategi yang kurang ajar ini sudah bikin gemes Presiden Jokowi. Karena semua kesalahan diarahkan ke pemerintah ya. Dari urusan izin lokasi sampai gak lolos verifikasi. Biasanya akan ditimpakan kesalahannya ke pemerintahan yang katanya dikendalikan oleh oligarki. Gitu kan? Akhirnya Presiden Jokowi pun mengambil langkah yang frontal. Saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung sekian ada dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Gitu. Ya bukan? Jahat. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Yang dinamakan The Power of Netizen. Kekuatan para netizen ya memang sering jadi solusi ketika ada problem yang sulit diatasi sendiri. Misalnya ketika ada korban KDRT atau kehilangan anggota keluarga. Kasus-kasus itu kan memang real ya, mereka memang korban. Biasanya dalam waktu singkat bakal viral dan menyita perhatian publik, lalu diberitakan secara masif di media massa. Nah, inilah reaksi yang diharapkan ketika aktor-aktor politik memainkan strategi playing victim atau belagak jadi korban. Targetnya ya jadi perhatian publik, mendapat simpati publik, dan diberitakan dengan masif di media massa. Bedanya, mereka ini hanya belagak jadi korban, bukan korban beneran, karena yang dilempar itu hanyalah narasi atau isu. Partai Demokrat itu sangat akrab dengan strategi playing victim. Masih ingat kan bagaimana AHY bikin heboh minta klarifikasi dari Presiden Jokowi soal kudeta partainya? Padahal itu urusan internal partai. Lalu SBY melempar isu bahwa Pilpres 2024 sudah diatur untuk hanya diikuti oleh 2 pasang capres-cawapres saja. Ketika Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, dan Demokrat menjadi salah satu partai yang bakal bergabung dalam koalisi pengusung Anies, Demokrat kembali memainkan strategi ini. Andi Arief melemparkan isu bahwa ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies, agar Anies tidak mendapat koalisi buat nyapres. Nah, strategi playing victim kemudian dipakai oleh temannya Demokrat, yakni Nasdem, untuk mempopulerkan bakal capresnya, Anies. Kita pun mendengar kehebohan bahwa izin acara Anies di Aceh itu dicabut, seakan sebagai suatu kesengajaan Pemda di sana. Padahal ya, karena tempatnya itu mau direnovasi. Padahal Nasdem sudah koar-koar sampai menyebut rakyat Indonesia tersakiti karena safari politik Anies dihalangi. Lalu ada pula isu pelemparan telur busuk ke kantor Nasdem di Aceh, yang kemudian dibantah oleh aparat kepolisian setempat. Kemudian, ada lagi sebuah artikel yang ditayangkan oleh sebuah media online. Artikel opini ini ditulis oleh pendukung Anies tentunya. Judulnya sangat playing victim sekali, yakni hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Ini serupa dengan apa yang disebut oleh Anies dulu ketika berkampanye di Pilkada DKI, yakni hanya kecurangan yang bisa menghentikan pasangan Anies Sandi. Selain Anies, Nasdem, Demokrat itu ya, Amin Rais juga memainkan strategi yang sama. Baru-baru ini ketika Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU, karena secara faktual memang tidak memenuhi syarat, Amin Rais pun menyebut Partai Umat disingkirkan dari pemilu 2024 atas perintah kekuatan yang besar. Namun kemudian dari hasil mediasi oleh Bawaslu, akhirnya Partai Umat diberikan kesempatan untuk verifikasi ulang ya. Tuh kan, kurang baik apa coba. Nah, itu contoh-contoh para elit politik memainkan strategi playing victim tanpa rasa malu. Padahal sudah ketahuan gak bener ya.
Kok nggak malu ya? Mungkin strategi yang kurang ajar ini sudah bikin gemes Presiden Jokowi. Karena semua kesalahan diarahkan ke pemerintah ya. Dari urusan izin lokasi sampai nggak lolos verifikasi. Biasanya akan ditimpakan kesalahannya ke pemerintahan yang katanya dikendalikan oleh oligarki. Gitu kan? Akhirnya Presiden Jokowi pun mengambil langkah yang frontal. Seperti yang pernah saya sebut di video sebelum-sebelumnya ya, nampaknya saat ini ada sedikit pergeseran atau perubahan cara bermain catur ala Presiden Jokowi. Kalau dulu, sering menggunakan simbol. Namun sekarang ini, Presiden Jokowi lebih ekspresif, lebih frontal, lebih garang gitu ya, lebih langsung nyerangnya. Contohnya ketika beliau menyebut, jangan sembrono memilih capres. Itu kan sudah sangat direct ya. Sangat langsung dilontarkan ke depan hidung yang disentil. Udah nggak pakai simbol lagi. Nah itu ya, mungkin karena sudah gemes, berkali-kali dijadikan kambing hitam oleh lawan politiknya yang memainkan strategi playing victim. Akhirnya gantian Presiden Jokowi yang nyerang duluan. Presiden Jokowi memamerkan bahwa beliau sudah beberapa langkah ke depan. Sudah bisa memprediksi amunisi apa lagi yang bakal dipakai oleh para lawan. Bahkan saya kira Presiden Jokowi sudah melucuti semua amunisi itu sampai habis. Apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Ada 3 poin penting. Ini disebutkan beliau ketika memberikan sambutan di acara perayaan hari ulang tahun Partai Hanura pada hari Rabu lalu ya. Pertama, jika nanti ada yang gagal bikin koalisi partai, maka nanti yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam adalah istana lagi. Maksudnya yang disalahkan ya pihak Presiden Jokowi lagi. Padahal beliau tidak tahu urusan koalisi antar partai. Itu kan antar ketua partai yang ketemu. Tapi menurut Presiden Jokowi, yang paling enak dan paling mudah memang mengkambing hitamkan Presiden. Melemparkan segala kesalahan ke Presiden. Kedua, ketika ada yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024, tuduhan pun dilemparkan ke pihak Presiden Jokowi lagi. Padahal urusan lolos dan tidak lolos peserta pemilu itu kan urusannya KPU. Pihak Presiden Jokowi enggak ngerti apa-apa soal itu. Itu 100% urusannya KPU. KPU itu independen. Presiden tidak bisa ikut-ikutan, apalagi mengintervensi. Ketiga, nanti ketika ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan politik supaya bisa nyapres, ternyata tidak bisa, dan kembali menuduh Presiden ikut-ikutan. Apa urusannya dengan saya, kata Presiden Jokowi. Saya Presiden Jokowi ya. Banyak pihak yang ingin nyapres, namun tidak semua orang bisa mendapatkan dukungan partai politik sesuai persyaratan yang berlaku. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk memakai akal sehat. Peserta pemilu tidak bisa digagalkan semudah itu. Partai itu kan orang-orang pintar semua, kata Presiden Jokowi. Masa gampang digitukan, maksudnya digagalkan. Ya itu, yang pintar itu yang juga berusaha agar sebagian publik tidak memakai akal sehat. Agar percaya dengan segala isu yang dilemparkan. Percaya bahwa tokoh atau partai itu adalah korban. Padahal justru mereka ingin menjadikan publik sebagai korban pengibulan dalam menjalankan strategi politik mereka. Ini nggak sehat ya. Bisanya hanya memakai strategi playing victim. Apakah karena nggak bisa menunjukkan kemampuan dan prestasi yang nyata? Sehingga yang dijual hanya isu dan isu melulu. Kapokmu kapan? Itu para lawan politik Presiden Jokowi pasti lagi bingung tuh ya. Mereka sudah keduluan sama Presiden Jokowi. Sudah dibongkar strateginya sama beliau. Sudah kayak iklan ya. Jokowi selalu di depan. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siword TV ya. Kura-kura emang juara.